Kebakaran hanguskan kawasan lindung New Forest di Inggris. Migran bangun kamp darurat di pantai Ceuta. Gelas es jadi andalan warga Seoul hadapi gelombang panas. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik terkait peristiwa dan isu global dari mancanegara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris Charles de Gaulle, Prancis pada Selasa lalu. Kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menutup sementara dua landasan pacu Bandara Charles de Gaulle. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis, yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, dua landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda wilayah dekat Las Penas de Riglos, Provinsi Huesca, Spanyol Timur Laut. Api menyebar dengan cepat dan membakar sekitar 700 hektar lahan hanya dalam waktu 1 jam. Rekaman drone memperlihatkan petugas Garda Sipil dan unit darurat militer Spanyol berkoordinasi dalam operasi pemadaman yang berlangsung sepanjang malam. Kamera thermal digunakan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik panas di area kebakaran. Teknologi tersebut membantu petugas menentukan lokasi api dan mengarahkan upaya pemadaman. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran, didukung 14 pesawat pencatu air, diterjunkan untuk mengendalikan api dan melindungi permukiman di sekitar lokasi. Pihak berwenang menyebut api membakar sekitar 700 hektar dalam waktu 1 jam sejak pertama kali terdeteksi. Luas area yang terdampak kemudian meluas hingga diperkirakan mencapai 2.500 hektar. Sekitar 130 warga dievakuasi dari desa Villa Langua, Salinas de Chaca, Ena, dan Centenero. Jalan Raya A132 juga ditutup sebagai langkah pencegahan demi keselamatan warga dan pengguna jalan. Kebakaran Huesca terjadi di tengah salah satu musim kebakaran hutan terparah di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 220.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di berbagai wilayah Spanyol. Tugas tanggap darurat juga masih berjuang mengendalikan kebakaran besar di Huelva dan Castellón. Kondisi cuaca panas berkepanjangan, tanah yang kering, serta angin kencang terus meningkatkan risiko dan mempercepat penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda sebagian kawasan New Forest di Hampshire, Inggris. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang telah menghanguskan sekitar 1 km persegi lahan headland. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan hamparan lahan headland yang hangus dengan asap masih mengepul dari tanah yang membara. Kebakaran bermula di dekat Jalan Raya A31 pada hari Minggu setelah sebuah kendaraan terbakar. Api kemudian menyebar dari median jalan ke lahan headland di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di medan yang kering dan sulit dijangkau. Hingga hari Selasa waktu setempat,
petugas masih menangani sejumlah titik api yang tersisa. Meski demikian, petugas menyatakan penyebaran api telah berhasil dikendalikan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan pada Jalan Raya A31 termasuk permukaan jalan, pembatas keselamatan, dan pagar pembatas kawasan. Tumpahan minyak dari kendaraan yang terbakar turut menambah pekerjaan pembersihan di lokasi. Lahan headland yang terdampak merupakan kawasan yang mendapat perlindungan internasional dan jadi habitat berbagai satwa langka, di antaranya burung Dartford Warbler, Niger, serta 6 spesies reptil asli Inggris. Otoritas Taman Nasional New Forest memperingatkan sejumlah area yang terdampak dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun untuk kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga kota Nikolasi, Sisilia, Italia membersihkan abu vulkanik yang menyelimuti jalanan dan mobil setelah aktivitas Gunung Etna kembali meningkat. Material vulkanik terbawa angin dan menyebar ke permukiman di lereng selatan gunung berapi tersebut. Rekaman video menunjukkan warga menyapu lapisan abu hitam yang menutupi jalan dan membersihkan endapan abu dari mobil yang terparkir. Material yang jatuh tidak hanya berupa abu tetapi juga lapilli, yaitu fragmen kecil batuan vulkanik. Qua resistiamo, nonostante siamo abituati alla cenere che cade, è sempre una sorpresa svegliarsi e trovare la macchina piena di cenere. Comunque fa parte anche del vivere sotto un vulcano attivo, diciamo c'è una certa poesia, meno poetico è uscire la mattina con la scopa e pulire macchine e strada, per il resto siamo abituati e andiamo avanti. Bagi warga yang tinggal di sekitar Etna, membersihkan abu vulkanik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun material vulkanik tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah yang harus mengumpulkan dan membuang abu dari berbagai ruas jalan. Dall'emergenza alla consuetudine con la ricaduta di sabbia vulcanica che chiaramente comporta una serie di difficoltà per i cittadini e anche per l'amministrazione che deve occuparsi della raccolta, soprattutto quella della sede stradale che va poi conferita in discarica, mentre per l'altra, quella raccolta dai cittadini nei propri cortili, quindi molto più pulita, può essere utilizzata e riutilizzata per altri scopi. Gunung Etna yang dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Eropa mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Letusan disertai semburan abu vulkanik dan air mancur lava yang memengaruhi sejumlah wilayah di sekitarnya. Aktivitas Etna juga berdampak pada operasional bandara Catania Fontanarossa. Abu vulkanik memengaruhi wilayah udara di sekitar bandara sehingga kedatangan pesawat ditangguhkan hingga pukul 17 waktu setempat. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan kondisi cuaca. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, material vulkanik terbawa angin menuju permukiman dan mengganggu operasional bandara Catania. Rekaman dari dalam pesawat memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah Gunung Etna. Semburan terlihat kontras dengan langit di atas wilayah Sisilia. Angin membawa abu dan material vulkanik menuju sejumlah permukiman di lereng gunung. Abu serta serpihan kecil batu vulkanik juga dilaporkan berjatuhan di kawasan sekitar Etna. Aktivitas terbaru ini terjadi setelah Gunung Etna mengalami erupsi selama beberapa hari. Sejumlah aktivitas vulkanik berupa emisi abu dan semburan lava dilaporkan terjadi di gunung api tersebut. Abu vulkanik sebelumnya telah mengganggu operasional bandara Catania Fontanarossa pada hari Senin waktu setempat. Gangguan berlanjut pada hari Selasa ketika penerbangan kedatangan kembali dihentikan sementara. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas erupsi, termasuk perubahan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Catania diimbau memeriksa status penerbangan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Gunung Etna merupakan salah satu gunung api paling aktif di Eropa. Aktivitas vulkaniknya yang berulang kali terjadi menjadi tantangan bagi warga di sekitar gunung, sekaligus dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan di Sisilia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kumpulan sampah yang terbawa dari Teluk Manila menutupi saluran air dan sebagai wilayah pesisir di kota Parañaque, Filipina. Hujan monsun barat daya yang deras mendorong berbagai puing dan sampah kembali ke daratan hingga memenuhi kawasan Baclaran. Kumpulan sampah plastik, bahan styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya terlihat menumpuk di kawasan pesisir pantai. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk. Sejumlah pekerja juga terlihat menyusuri tumpukan puing untuk membersihkan saluran air yang tersumbat. Sampah tersebut menumpuk setelah hujan monsun barat daya yang lebat mendorong sampah dari Teluk Manila kembali ke saluran air dan sepanjang garis pantai Baclaran. Kondisi ini menyebabkan saluran air tersumbat dan menambah beban pembersihan di wilayah tersebut. Pilipino talaga, wala. Kahit anong sabihin mo, hindi nila susundin yan. Konti lang ang sumusunod. Sa mga tapon nila yan sa ang tinatapon nila yan talaga yan dyan eh. Iba't ibang lugar yan, nanggaling dito na napunta. Pihak berwenang terus melakukan operasi pembersihan dan pengerukan di sejumlah titik yang terdampak. Petugas dikerahkan untuk mengangkat sampah dan membuka kembali saluran air yang tertutup. Sementara itu, pemerintah setempat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kanal maupun badan air lainnya karena sampah dapat terbawa arus dan kembali ke permukiman saat hujan deras melanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah jembatan lokal di Ilocos Sur, Filipina Utara runtuh setelah berhari-hari diguyur hujan deras. Arus sungai yang menguat akibat monsun barat daya atau habagat menghantam struktur jembatan hingga terbelah menjadi dua. Jembatan terlihat terbelah saat arus banjir deras mengalir di bawahnya. Sejumlah warga terlihat berkumpul di kedua sisi sungai menyaksikan runtuhnya jembatan. Banjir dan hujan terus-menerus juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Ilocos Sur. Sementara itu, pihak berwenang menutup sementara jembatan Balipit di Salcedo setelah arus deras dan hujan berkepanjangan merusak jembatan sementara tersebut. Jembatan penyeberangan baja sementara kemudian dipasang untuk membantu pejalan kaki selama proses perbaikan. Tim penyelamat juga membersihkan puing-puing yang menumpuk di bawah jembatan Nambaran di Santo Domingo setelah sungai Quimarayan meluap. Kondisi ini menunjukkan dampak besar hujan monsun terhadap infrastruktur dan akses transportasi masyarakat. Di sejumlah wilayah Filipina, monsun barat daya yang diperparah dampak siklon tropis Luis dan Maymay telah memicu banjir dan tanah longsor. Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana melaporkan lebih dari 752.000 orang terdampak dengan 8 orang meninggal dunia hingga Senin pagi. Badan Meteorologi Filipina atau PAGASA memperingatkan hujan monsun masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Luzon, termasuk Ilocos Sur. Curah hujan lebih deras diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dan dataran tinggi dengan risiko banjir dan tanah longsor yang masih mengancam warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air melanda sejumlah wilayah di Puerto Rico. Warga Trujillo Alto kini terpaksa mendatangi sumur dan mata air untuk mendapatkan air bersih di tengah kekeringan yang berkepanjangan. Warga membawa galon, jerigen, dan berbagai wadah untuk menampung air dari sumur Pozo de Bartolo. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sejak 7 Agustus, Otoritas Air dan Saluran Pembuangan Puerto Rico memberlakukan sistem penjatahan dengan pemutusan pasokan air hingga 48 jam. Cuando dijeron que iba a haber un racionamiento, nunca entendimos dónde era el racionamiento porque ya estábamos en él. O sea, y esto no para, aquí hay mucha gente mayor, todo esto son de gente mayor, aquí hay muchos niños, en las otras áreas hay muchos encamados y no se sabe. Trujillo Alto menjadi salah satu wilayah yang terdampak bersama sejumlah kawasan lain di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah dan otoritas air setempat menyiapkan truk tangki serta titik distribusi air dengan prioritas penyaluran untuk rumah sakit dan panti perawatan lansia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Surutnya air di Sungai Danube di Slovakia mengungkap bangkai kapal era Perang Dunia Kedua yang telah tenggelam lebih dari 8 dekade. Bangkai kapal Wotan kini kembali terlihat di permukaan setelah level air sungai turun drastis akibat kekeringan dan suhu ekstrim. Bangkai kapal Wotan kembali muncul di permukaan Sungai Danube dekat Medvedov, Slovakia Selatan. Bagian lambung baja kapal yang telah berkarat tampak menonjol dari perairan dangkal di dekat perbatasan Slovakia dan Hungaria. Sejumlah perahu masih terlihat melintas di sekitar bangkai kapal yang kini mudah terlihat akibat surutnya air sungai. Menurut perusahaan pengelola air Slovakia, Wotan tenggelam pada September 1944. Kapal yang saat itu berlayar ke arah hulu menabrak ranjau magnetik yang dijatuhkan pasukan sekutu dalam operasi Gardening. Wotan dibangun di Linz, Austria pada 1929. Kapal ini awalnya digunakan untuk mengeruk endapan pasir dan kerikil serta membantu menjaga jalur pelayaran di Sungai Danube. Dalam Perang Dunia Kedua, kapal tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan militer Jerman, termasuk dalam tugas mendeteksi ranjau. Surutnya air Danube juga mengungkap sejumlah sisa perang lain di sepanjang aliran sungai. Di Slovakia, otoritas sebelumnya menemukan dan memindahkan ranjau Inggris yang belum meledak dengan bobot sekitar 700 kg. Sementara di Serbia, puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam era Nazi juga kembali terlihat. Kapal-kapal tersebut sengaja ditenggelamkan pasukan Jerman pada 1944 saat mundur dari serbuan pasukan Uni Soviet. Beberapa bangkai kapal di Serbia diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Di wilayah lain, surutnya Sungai Danube bahkan mengungkap temuan dari masa yang jauh lebih lama, termasuk tulang mamut di Bulgaria dan sepeda motor militer Jerman di Hungaria. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa dan mengalir melalui atau berbatasan dengan 10 negara. Kekeringan parah dan suhu tinggi yang melanda Eropa Tengah dan Timur dalam beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Danube turun drastis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayaran, tetapi juga membuka kembali jejak sejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait migran bangun kamp darurat di Pantai Ceuta akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Di mana pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Raza Naqvi di Teheran pada Selasa. Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral dan perkembangan regional yang menjadi kepentingan bersama. Araghchi dan Naqvi bertemu di Teheran untuk membahas sejumlah isu kepentingan bersama. Naqvi sebelumnya tiba di Teheran dan disambut Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional termasuk terkait situasi di Selat Hormuz. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang baru dilantik, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, menegaskan Iran tengah menghadapi periode yang penuh tekanan. Sorotan terhadap Selat Hormuz meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu mengklaim Washington mengendalikan selat tersebut sepenuhnya. Trump juga menyebut Iran sebagai negara yang bangkrut. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dan menjadi rute penting bagi perdagangan energi global. Di tengah situasi tersebut, Qatar menyebut pembicaraan antara Iran dan Oman telah memasuki titik penting. Doha memuji upaya Muscat dalam meredakan ketegangan serta menekankan pentingnya menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Sementara itu, Teheran dan Washington masih berbeda pendapat mengenai status negosiasi kedua negara.
Trump mengklaim pembicaraan Amerika Serikat dan Iran telah dimulai kembali. Namun pemerintah Iran berulang kali membantah bahwa negosiasi tersebut sedang berlangsung. Dalam kondisi tersebut, pertemuan Iran dan Pakistan menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi regional di tengah ketegangan yang masih berlangsung dan perhatian internasional terhadap Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat kini menguasai sepenuhnya Selat Hormuz. Trump menyebut jalur pelayaran strategis tersebut sudah terbuka, namun akses menuju Iran masih dibatasi. Berbicara kepada jurnalis di Washington DC, Trump menyatakan Amerika Serikat masih mengizinkan kapal tertentu melintas di Selat Hormuz. Namun kapal yang menuju Iran disebut tidak diizinkan melintas. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. So we'll see what happens. But they've been bad for, they say 47, it's actually 50 now. You know, 47, they've been saying it for 3 years. But for 50 years, they've been the bully of the Middle East. What they've done is terrible. They've killed hundreds of thousands of people. They've killed people, they've wounded and maimed people with the legs, the arms, you know, with the roadside bomb is their bomb. They're very proud of it. And now they're paying a price. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan terkait status Selat Hormuz. Sementara itu, Trump juga mengklaim Iran kini menghadapi tekanan ekonomi berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyindir Washington dengan mengibaratkan negosiasi kedua negara seperti gulat dengan babi. Presiden Iran Moshod Pezeshkian menyebut persatuan dan kekuatan nasional dapat menjadi modal Teheran dalam menghadapi perundingan dengan Amerika Serikat. Berbicara di Teheran dalam peringatan Hari Jurnalis Nasional, Pezeshkian menilai saat ini merupakan waktu paling tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Ia menegaskan Iran siap memanfaatkan kekuatan dan persatuan nasional untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur dialog. Pezeshkian juga menyebut Iran dapat keluar sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut. Pezeshkian sekaligus mempertahankan memorandum kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun ia menuduh Amerika Serikat belum berhasil membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perundingan. Memorandum tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Juni. Kerangka sementara itu mencakup penghentian permusuhan, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta masa 60 hari untuk merunding kesepakatan yang lebih luas. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 9 Agustus menyatakan Teheran belum melakukan negosiasi langsung dengan Washington. Pesan antara kedua pihak masih disampaikan melalui pihak perantara. Sementara itu Iran dan Oman juga tengah membahas pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu isu utama dalam ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Washington sendiri terus mendorong Teheran untuk mencapai kesepakatan. Donald Trump sebelumnya menyebut perundingan sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencegah eskalasi serangan Amerika Serikat. Trump menyebut pembahasan sebaiknya diawali dengan persoalan Selat Hormuz sebelum berlanjut pada program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Para migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol Ceuta membangun kem-kem darurat di sepanjang pantai setelah pusat penerimaan migran kesulitan menangani lonjakan migrasi terbaru. Kondisi tersebut membuat para migran terpaksa bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Para migran terlihat membangun tempat berlindung dari ranting, daun, dan kardus di sepanjang pantai Benetas. Sebagian terlihat beristirahat di bawah pohon dan tempat berteduh darurat, sementara yang lain menyiapkan makanan di sepanjang garis pantai. Seorang migran Maroko bernama Nizar mengaku tiba di Ceuta 3 hari sebelum lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah Spanyol tersebut. Ia mengatakan warga setempat awalnya memberikan makanan dan pakaian, namun sikap tersebut berubah setelah gelombang migran dalam jumlah besar tiba. مشينا دخلنا الهجمه قبل 3 ايام كانوا يعاملونا الناس مزيان كيعطيونا الماكله عطاونا حوايج قالوا لنا نمشيو نعسوا هنايا تنشوفوا شنو غيديروا معاكم ابري من جات الهجمه دخلوا نهار الخميس صافي في الشبكات ترونات علينا هنا قضيه سدوا علينا المحلات الماكله والو العسكر تيضرب فينا البوليسيه كتشري علينا وكان العسكر اغلبيه كان اللي كيشد الدراري ديالنا كاين اللي مات شحال من واحد الدراري ديالنا ماتوا كاين اللي تغتصب دري صغير تغتصب واش دراري صغار تغتصبوا البنات كذلك في الجبل تغتصبوا وحده دابا رانا شويه حاليا دابا اللي عارفين حنايا ماتوا 2 بنات. Nizar menambahkan, para migran memilih bertahan di pantai karena menganggap lokasi tersebut lebih aman dibandingkan pegunungan. Di pegunungan, mereka mengaku harus menghindari petugas keamanan dan drone. Sementara itu, para migran lain di pantai harus bertahan dengan makanan dan perlindungan yang terbatas dari terik matahari. Mereka juga belum mengetahui kemana akan pergi selanjutnya. يقولوا غير رجعونا ما عرفنا شنو غيديروا معانا دابا في هاد الساعه كنشوفوا اخويا شنو غادي يديروا معانا الدراري صحابي راه كاين اللي بقاو كاين اللي خرج كاين اللي جا الجوع خرج بحالو ما حتى الحوايج انت كتشوف ما عندنا ما نلبسوا دابا في هاد الساعه حنا اخويا انا معذبين ولا اله الا الله كنتمناو من الدوله الاسبانيه دير معنا شي حل حنا راه باغيين نطلعوا نخدموا داك البلاد فهمتيني. Jose Miguel Morales, Kepala Federasi Short Achoke mengatakan, sejumlah anak migran yang tidur di jalanan telah mengalami kekerasan dan serangan. Lebih dari 1.300 anak migran kini telah terdaftar dalam sistem penerimaan di Ceuta, jauh melampaui kapasitas fasilitas yang sebelumnya dirancang untuk menampung jumlah yang lebih kecil. Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Mediterania yang berbatasan dengan Maroko, menjadi pusat krisis migrasi besar setelah lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah tersebut pada akhir Juli. Sebagian besar migran disebut telah kembali ke Maroko, namun jumlah yang masih berada di Ceuta belum dipastikan oleh otoritas tempat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut pada Senin lalu diperkirakan antara 8.000 hingga 11.000 migran masih berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga berkumpul di pantai Getares, Algeciras, Spanyol untuk mengenang para migran yang meninggal saat berupaya mencapai wilayah Spanyol. Para peserta membawa spanduk dan poster serta menyerukan penghentian kematian di Selat Gibraltar. Mereka kemudian berjalan menuju pantai dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. La manifestación porque soy activista de los derechos humanos y me apoyo todas las causas sociales justas. Entonces me duele el trato que se le está dando a las personas que han cruzado y venimos por las personas que han muerto, que se les dignifique, y a las que están allí, pues que aquello se solucione pronto. Aksi ini digelar setelah gelombang perpindahan besar-besaran menuju Ceuta dari Maroko pada akhir Juli. Otoritas Ceuta menyebut sekitar 100 orang meninggal, sementara ribuan migran masih berada di wilayah tersebut. Para aktivis menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi para migran, serta langkah untuk mencegah kematian di jalur perjalanan menuju Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana ratusan mahasiswa turun ke jalan di Sao Paulo, Brasil untuk memprotes kebijakan pendidikan pemerintah negara bagian dan menyerukan peningkatan kualitas pendidikan publik. Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pelajar. Para mahasiswa berkumpul di jalanan Sao Paulo pada Selasa waktu setempat sambil membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pendidikan
Gubernur Sao Paulo Tarcísio de Freitas. Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan penolakan terhadap senator sekaligus bakal calon presiden dari sayap kanan, Flavio Bolsonaro. Sejumlah mahasiswa berjalan di samping balon raksasa menyerupai Flavio Bolsonaro. Mereka menuding Flavio dan para pendukungnya terlalu dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah seorang peserta aksi, Luna, menuding Bolsonaro dan para sekutunya berusaha menjual Brasil demi mendapatkan dukungan politik dari Amerika Serikat. Para demonstran juga menyoroti kinerja Tarcísio de Freitas dalam mengelola sektor pendidikan di Sao Paulo. Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjamin pendidikan publik yang berkualitas. Berdasarkan survei Serikat Pekerja Pendidikan APOSEP yang dirilis April, mayoritas responden dari komunitas pendidikan menyatakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah negara bagian. Salah seorang demonstran lainnya, Pacu Haddad, menyebut kritik terhadap Tarcísio tidak terlepas dari sikap politik kubu Bolsonaro terhadap Amerika Serikat. Menurutnya, mahasiswa harus turun ke jalan untuk mempertahankan pendidikan publik, sekaligus menolak kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan nasional Brasil. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya persaingan politik menjelang pemilihan Presiden Brasil 2026. Flavio Bolsonaro disebut menjadi salah satu tokoh utama dari sayap kanan yang bersiap bertarung dalam pemilihan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan demonstran menghancurkan papan tanda di luar gedung administrasi distrik pemerintah transisi Suriah di Kobani pada Senin. Aksi tersebut terjadi setelah muncul laporan kekerasan terhadap pengungsi Kurdi yang kembali ke daerah asal mereka. Rekaman video menunjukkan kerumunan demonstran merobohkan papan tanda di luar gedung administrasi. Sejumlah kendaraan lapis baja dan personel keamanan terlihat dikerahkan di sekitar gedung serta alun-alun publik untuk mengendalikan situasi. Direktorat Media Aleppo menyebut sejumlah orang menyerang gedung administrasi distrik Ain al-Arab atau Kobani. Pihak keamanan internal kemudian memperkuat kehadiran mereka di kota tersebut untuk memulihkan ketertiban. Pihak berwenang juga memperlakukan jam malam sementara dengan alasan untuk melindungi warga dan menjaga keamanan. Aksi protes meletus sebagai bentuk solidaritas terhadap keluarga-keluarga Kurdi yang kembali ke Ras Al Ain setelah muncul laporan sejumlah warga yang kembali mengalami serangan dan pelecehan. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di Qamisli dan Hasaka. Di Qamisli, para demonstran dilaporkan menurunkan bendera Suriah dari sebuah gedung pemerintah sambil menyerukan perlindungan bagi para pengungsi yang kembali ke daerah asal mereka. Pemulangan pengungsi yang sempat ditangguhkan karena kekerasan diatur berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Suriah dan SDF pada 30 Januari 2026. Kesepakatan tersebut mencakup integrasi lembaga sipil dan militer yang berafiliasi dengan pemerintahan otonom ke dalam lembaga negara, serta jaminan hak-hak sipil dan pemulangan pengungsi ke daerah asal mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga mengikuti pawai Tiranga di Mumbai, India, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 15 Agustus. Para peserta membawa bendera nasional raksasa sambil menyerukan semangat patriotisme dan persatuan. Pawai berlangsung di sepanjang kawasan tepi laut Mumbai. Para peserta terlihat membawa bendera India berukuran besar, sementara peserta lain mengibarkan bendera kecil dan berjalan di bawah spanduk bertuliskan Nation First Tiranga Fest. Menteri Besar Maharashtra Devendra Fadnavis turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah seorang anggota partai Bharatiya Janata Party atau BJP menyebut kegiatan ini sebagai wujud semangat patriotisme. Mantan anggota militer Maneswar Modak menilai pawai tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa hormat terhadap bendera nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Harghar Tiranga yang digelar BJP untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bendera nasional India. Sementara itu, India memperingati Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus untuk menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada 1947. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelas es jadi andalan warga Seoul hadapi gelombang panas. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia pemirsa bersama saya Seli Sregar. Momen menarik pemirsa terjadi saat seekor orka terekam membawa mangsanya dan berenang melintas di dekat kapal wisatawan di perairan timur jauh Rusia. Rekaman yang diambil pada 1 Agustus lalu ini menunjukkan seekor orka berenang di samping kapal sambil membawa mangsa di mulutnya. Tak lama kemudian, orka terlihat mengembuskan nafas melalui lubang pernapasannya. Aksi ini pun disambut riuh dan antusias oleh para wisatawan di atas kapal. Kepulauan Santar yang terletak di Laut Okhotsk merupakan salah satu wilayah di Rusia tempat orka dapat diamati di habitat alaminya. Tak hanya orka, perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam jenis paus, di antaranya paus kepala busur, paus bungkuk, dan paus beluga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Temuan emas yang dilaporkan di Kaunti West Pokot, Kenya memicu demam perburuan emas di desa Keparor. Warga berdatangan dan menggali tanah berharap mendapatkan hasil untuk menambah penghasilan. Warga terlihat menggali lubang, memecah batu dan menyaring material dari tanah serta lumpur. Sebagian material yang diduga mengandung emas kemudian dikumpulkan dan ditimbang dalam jumlah kecil. Sejumlah pencari emas mengaku sudah mendapatkan beberapa gram dari hasil penambangan. Bagi warga, temuan ini menjadi harapan baru di tengah hasil panen jagung yang menurun. Sasa nikipata mingi, si nasaidia nyumbani na maneno ya shule tena. Watoto wanasoma, mimi naenda gold nasaidia watoto school fees na nyumbani tena. Kwa maana wakati ya kiangazi saya. Demam emas juga mendorong aktivitas ekonomi di desa Keparor. Pedagang mulai datang menjual makanan dan berbagai kebutuhan kepada para pencari emas. Sementara itu lonjakan jumlah pendatang juga menambah tekanan terhadap ketersediaan air, sanitasi, dan fasilitas dasar di desa tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana pertempuran masa lalu dihidupkan kembali di jalur Lausan Gyozo, Tiongkok. Para wisatawan diajak terlibat langsung dalam pertunjukan reka ulang pertempuran Tentara Merah. Rekaman menunjukkan para peserta mengenakan seragam replika Tentara Merah, membawa senjata tiruan dan berlari mendaki perbukitan di tengah asap dan kibaran bendera merah. Lebih dari 100 aktor turut terlibat dalam pertunjukan yang menggambarkan pertempuran di Lausan pada 1935. 我们是从北京过来的，看完这场演出呢，感觉很震撼，从头到尾都是沉浸在当时的那个场景里面，从红军的这个长征之路，其中印象最深的可能就是雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，就是我们今天的美好生活。都是无数先烈的这种努力换来的。 Pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Lausan. Pengunjung juga dapat mengikuti rute Long March, mencoba pengalaman menembak, hingga menikmati restoran bertema Tentara Merah. Jalur Lausan sendiri menjadi lokasi pertempuran penting pada Februari 1935 dalam perjalanan panjang Tentara Merah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari masyarakat Gadi Akra Ghana merayakan Festival Homowo dengan berbagai tradisi dan ritual budaya. Festival tahunan ini pemirsa menjadi momen untuk mengenang para leluhur sekaligus meneguhkan identitas masyarakat Ga. Perayaan Homowo diisi dengan tarian tradisional, prosesi, musik, serta berbagai ritual yang diikuti para pemimpin tradisional dan masyarakat. Salah satu ritual utama adalah menyiapkan dan menaburkan kepokpoi, makanan tradisional yang menjadi bagian penting dalam perayaan Homowo. Festival ini memiliki makna khusus bagi masyarakat Ga karena menjadi momen untuk mengenang para leluhur dan merayakan kehidupan serta warisan budaya yang diteruskan antar generasi. Homowo is our festival and it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us. And this is our new year. This is the Christmas for the Gans. Homowo secara harfiah berarti menertawakan kelaparan.
Tradisi ini berkaitan dengan sejarah masyarakat Ga yang pernah mengalami masa kelaparan sebelum kembali mendapatkan hujan dan hasil panen. Perayaan Homowo umumnya digelar di berbagai komunitas Ga di wilayah Greater Accra pada Agustus hingga September. Selain ritual dan makanan tradisional, perayaan juga diisi dengan tabuhan musik, nyanyian, tarian, serta pesta rakyat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Ga, Homowo bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan cara untuk menjaga tradisi, mengenang sejarah, dan meneruskan identitas budaya kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga dan perantau Meksiko merayakan 170 tahun tradisi Danza de la Pluma di Oaxaca. Tarian warisan masyarakat Zapotec ini tak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjaga ingatan sejarah masyarakat adat dari generasi ke generasi. Iringan musik tradisional dan gerakan tari memeriahkan Santa Ana del Valle, Oaxaca, Meksiko, saat warga merayakan 170 tahun Danza de la Pluma. Anak-anak hingga orang dewasa tampil mengenakan pakaian tradisional dan hiasan kepala khas. Perayaan ini dihadiri perwakilan dari 8 komunitas, termasuk anak-anak keluarga Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat. Sejumlah penari muda bahkan kembali ke Oaxaca untuk menjalani komitmen selama 3 tahun sebagai penari, sekaligus mengenal lebih dekat daerah asal orang tua mereka. Salah satunya Adier Gutierrez yang mengaku bangga dapat menjadi salah satu tokoh utama dalam tarian tersebut, yakni Moctezuma. Bagi masyarakat Zapotec, Danza de la Pluma memiliki makna religius dan politis. Tarian ini menggambarkan peristiwa penaklukan Meksiko oleh Spanyol dari sudut pandang masyarakat adat dengan tokoh seperti Moctezuma dan Hernán Cortés. Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa migrasi tidak selalu memutus hubungan masyarakat dengan daerah asalnya. Musik, gerakan tari, tokoh, hingga makna tradisi terus diwariskan oleh orang tua dan kakek nenek kepada generasi yang lahir di Amerika Serikat. Menurut Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, Danza de la Pluma merupakan tarian ritual yang menggabungkan unsur pra-Spanyol dan kolonial. Tarian ini menjadi bagian dari perayaan tahunan masyarakat Zapotec dan Mixtec. Hingga kini Danza de la Pluma terus dilakukan sebagai salah satu cara masyarakat adat Meksiko mempertahankan warisan budaya, sekaligus meneruskan ingatan sejarah kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Seoul, Korea Selatan menemukan cara unik untuk menyegarkan diri di tengah gelombang panas musim panas. Sebuah kafe di Yeonnam-dong menyajikan minuman dalam gelas yang sepenuhnya terbuat dari es untuk menghadirkan sensasi dingin bagi para pengunjung. Pemilik Ice Art Cafe, Kim Gwang-sung, mengukir gelas es secara langsung dengan tangan. Gelas yang telah selesai dibuat kemudian digunakan para pengunjung untuk menikmati minuman. Sementara itu, para pengunjung juga dapat mencoba membuat ukiran es mereka sendiri. 다들 신기해 하셨어요. 진짜 얼음컵이냐, 어떻게 만드느냐, 이제 그렇게 질문하는 사람들이 가장 많았는데, 가장 신기해요. 얼음컵 자체도 너무 신기해요. 거기에 또 더군다나 음료수를 거기에 부어서 마실 수 있는 게 더 깜짝깜짝 놀라는 거죠. Kim telah menekuni seni memahat es selama 25 tahun. Selain menyajikan minuman dalam gelas es, kafe ini juga dilengkapi dengan ruangan bersuhu minus 5 derajat Celcius. Di dalamnya pengunjung dapat melihat berbagai patung es sekaligus menikmati suasana dingin di tengah teriknya musim panas Seoul. Sementara itu, Korea Selatan saat ini mengalami gelombang panas intens di tengah musim panas. Suhu di sejumlah wilayah bahkan mendekati rekor tertinggi. Kondisi ini membuat kafe es tersebut menjadi salah satu destinasi unik bagi warga Seoul untuk menikmati sensasi musim dingin di tengah musim panas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah kota Seoul membuka ratusan fasilitas air gratis di berbagai titik kota untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang melanda Korea Selatan. Berbagai taman, alun-alun, dan sungai disulap menjadi lokasi rekreasi air bagi masyarakat.
Dalam rekaman tampak warga menikmati sejukan aliran sungai Cheongyecheon dalam festival musim panas Cheongyecheon Water Splash. Pengunjung terlihat merendam kaki sambil menikmati suasana di tengah terik cuaca. Tak jauh dari lokasi tersebut, alun-alun Gwanghwamun disulap menjadi pantai buatan dalam ajang Seoul Summer Beach. Berbagai kolam air mancur dan perosotan tiup raksasa menjadi daya tarik bagi anak-anak dan keluarga. Sejumlah warga mengaku memilih fasilitas gratis tersebut karena memberikan tempat bermain yang menyegarkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti di taman wisata air komersial. 요즘 서울 날씨가 38도가 넘어가지고 너무 더웠는데 청계천에 발 담그기 행사가 있다 해서 한번 와봤습니다. 너무 시원하고 아들도 여기 물고기 있다고 너무 좋아하네요. 엄청 무더위였는데 발 담그고 해가지고 엄청 시원하고 재밌었어요. 서울시가 너무 사랑하고 감사하게 됐어요, 진짜. 아이랑 사실 갈 때가 마땅치도 않기도 하고 물놀이는 비용이 많이 들고 마음을 크게 먹어야 되는데 되게 손쉽게 와서 놀 수 있으니까 정말 너무너무 좋아요, 진짜. 최고. Pemerintah kota Seoul menyatakan suhu udara telah melampaui 33 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak gelombang panas, pemerintah mengoperasikan 212 fasilitas air gratis yang terdiri dari 142 area bermain air dan 70 taman bermain air. Selain itu, otoritas juga menambah jumlah tempat berteduh dengan pendingin, sistem penyemprot kabut air, dan penyiraman jalan untuk menurunkan suhu. Pemerintah kota juga membagikan air minum dingin kepada para pekerja lapangan dan warga yang rentan terdampak panas ekstrim. Di tengah gelombang panas yang masih berlangsung, taman-taman air sementara tersebut menjadi tempat pelarian yang menyegarkan, sekaligus gratis bagi warga Seoul di jantung ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga memadati kota Xinjiang, Tiongkok untuk merayakan Festival Obor Yi 2026. Api unggun dan obor menyala menerangi langit malam, diiringi tarian dan berbagai pertunjukan budaya suku Yi. Suasana meriah terlihat di Xinjiang, Provinsi Sichuan, saat masyarakat merayakan Festival Obor Yi 2026 pada Sabtu malam. Warga tampak bergandengan tangan dan menari membentuk lingkaran di sekitar api unggun. Sebagian lain mengangkat obor menyala ke arah langit, sementara perempuan mengenakan pakaian tradisional suku Yi. Bagi masyarakat Yi, api memiliki makna penting dalam kehidupan dan kebudayaan mereka. Salah seorang peserta, Li, menyebut api dalam festival ini memberikan semangat baru dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ia mengibaratkan nyala api unggun sebagai simbol kehidupan yang terus berkembang, semakin makmur dan penuh harapan. Suku Yi merupakan salah satu kelompok etnis minoritas utama di Tiongkok dengan komunitas yang banyak tersebar di wilayah barat daya negara tersebut. Dalam tradisi Yi, api menjadi bagian penting dalam berbagai ritual dan perayaan. Festival obor pun menjadi momen untuk mempererat kebersamaan melalui tarian, musik, serta perayaan bersama. Festival Obor Yi 2026 di Liangshan dimulai sejak 19 Juli dengan 98 kegiatan budaya dan pariwisata yang digelar di 17 kabupaten dan kota. Puncak perayaan malam obor di Xinjiang digelar pada 8 Agustus di sepanjang Aerospace Avenue. Acara diisi tarian massal, pertunjukan seni tradisional, serta pesta api unggun. Festival tahunan ini menjadi salah satu perayaan budaya terbesar masyarakat Yi di Liangshan, sekaligus menjadi ajang untuk melestarikan tradisi dan memperkuat identitas budaya mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penemuan arkeologi bawah laut mengungkap bangkai kapal Romawi berusia sekitar 2100 tahun di lepas pantai Sisilia, Italia. Bangkai kapal ditemukan bersama ratusan ampora kuno yang diduga pernah digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas. Rekaman memperlihatkan tim penyelam berangkat menggunakan kapal dari Mazara del Vallo sebelum turun ke dasar laut untuk meneliti situs penemuan. Di dasar laut, ratusan ampora atau kendi tanah liat kuno terlihat berserakan di sekitar sisa-sisa bangkai kapal. Seorang penyelam juga terlihat berenang melintasi bangkai kapal yang terendam. Bangkai kapal ditemukan sekitar 3 mil dari Mazara del Vallo, pada kedalaman 46 meter di bawah permukaan laut. Penemuan ini terungkap setelah pihak berwenang menerima informasi mengenai keberadaan bangkai kapal tersebut. Menteri Kebudayaan Italia Alessandro Giuli menyebut penemuan ini sebagai salah satu penemuan arkeologi bawah laut paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil awal, kapal tersebut diperkirakan berasal dari antara abad kedua hingga pertama sebelum Masehi. Pada masa itu, ampora banyak digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang, termasuk anggur.
Para peneliti kini terus mendokumentasikan dan mempelajari bangkai kapal untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai usia, muatan, dan sejarah perjalanannya. Penelusuran juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jalur perdagangan kuno di kawasan Mediterania yang kemungkinan pernah dilalui kapal tersebut. Sementara itu, pihak berwenang Italia menyiapkan langkah perlindungan terhadap situs arkeologi bawah laut ini agar bangkai kapal dan artefak di sekitarnya tetap terjaga untuk penelitian lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah sinkhole raksasa tersembunyi di pegunungan Gyeongso, Tiongkok Barat Daya. Dikenal dengan nama Hwaga Tiangkeng, lubang raksasa tersebut membentuk cekungan berdinding terjal dengan kedalaman mencapai 300 meter. Rekaman drone memperlihatkan dinding batu kapur terjal Hwaga Tiangkeng yang menurun tajam menuju bagian dasar yang dipenuhi vegetasi. Pepohonan dan rerumputan terlihat menutupi dasar sinkhole. Sejumlah kambing dan seekor sapi juga terlihat merumput di sekitar bagian tepian yang berbatu. Skala sinkhole terlihat jelas dari udara dengan bukaan yang membentang di antara pegunungan di sekitarnya. Dalam bahasa Mandarin, Tiangkeng berarti lubang langit. Istilah ini merujuk pada cekungan raksasa berdinding terjal yang umumnya terbentuk di kawasan batuan karbonat. Menurut UNESCO, Tiongkok memiliki sekitar 2/3 dari kurang lebih 300 Tiangkeng yang telah teridentifikasi di seluruh dunia. Tiangkeng terbentuk selama jutaan tahun ketika air mengikis batuan yang mudah larut dan membentuk sistem gua serta aliran air bawah tanah. Seiring waktu, atap gua bawah tanah yang berukuran sangat besar dapat runtuh, membentuk cekungan raksasa di permukaan. Pemerintah kota Liu Panshui mengklasifikasikan Hwaga Tiangkeng sebagai dolina runtuhan raksasa. Sinkhole ini terbentuk pada batuan karbonat yang berasal dari periode karbon tengah dan karbon atas. Hwaga Tiangkeng memiliki kedalaman antara 200 hingga 300 meter, dengan bukaan terpanjang mencapai sekitar 700 meter. Luas mulut sinkhole diperkirakan mencapai sekitar 354.900 meter persegi. Pemerintah Liu Panshui menyebut, bukaan tersebut sebagai yang terbesar dari jenisnya di Tiongkok dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Hwaga Tiangkeng berada di kawasan Kars luas di Guizhou dan Tiongkok Barat Daya. Kawasan ini terbentuk akibat proses erosi air terhadap batuan yang mudah larut selama jutaan tahun hingga menciptakan gua sistem air bawah tanah dan cekungan raksasa berdinding terjal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.